Halo teman-teman, baik lagi bersama saya Sari Channel, Sari Mutiara Sinaga, mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, semester 4, jurusan Pendidikan Agama Kristen, Grup F. Adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai coronavirus atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 menyerupai gejala flu, yaitu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona atau COVID-19, yaitu yang pertama demam, yaitu seseorang yang mengalami demam di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk, yang ketiga sesak napas. Gejala-gejala tersebut bisa muncul dalam jangka waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui yang pertama itu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari si penderita COVID. Yang kedua itu memegang mulut atau hidung tanpa terlebih dahulu mencuci tangan. Yang ketiga itu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit, orang perokok, dan orang yang menderita penyakit kanker. Karena dengan menderita tersebut, mereka akan memiliki kekebalan tubuh yang semakin rendah. Dan bahkan juga tidak sedikit para medis terpapar virus corona karena penyakit dari pasien yang mengalami COVID-19. Apabila mengalami gejala tersebut, maka seseorang itu harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Dari gejala tersebut, untuk menemukan itu corona atau tidaknya, maka segera melapor ke dokter. Dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Untuk memastikan COVID atau tidaknya, maka perlu memeriksa yaitu rapid test sebagai penyaring, swab test atau tes PCR, polymerase chain reaction untuk mendeteksi virus corona di dahak. Yang ketiga itu CT scan atau röntgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Dari adanya pemeriksaan tersebut, maka kita jelas apakah kita penderita COVID atau hanya demam biasa saja. Pengobatan gejala virus corona dapat dilakukan yaitu menjalani perawatan mandiri atau karantina. Yang kedua itu obat peredam demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk minum air putih yang banyak dan menjaga kadar cairan tubuh. Kasus corona juga bisa menyebabkan komplikasi yaitu seperti pneumonia atau infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, dan bahkan memunculkan kematian. Namun ada cara yang dapat kita lakukan untuk pencegahan dari COVID-19 yaitu yang pertama, terapkan physical distancing yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang selanjutnya itu gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang selanjutnya itu rutin mencuci tangan dengan cairan dan sabun, kalau bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70%. Kurangi menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19
orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang baru saja pulang dari tempat yang mengalami virus corona. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, serta yang terutama kebersihan rumah. Untuk kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti itu melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, perlu ditangani secara berbeda dengan penyesuaian selama pandemi COVID ini, agar tujuannya itu untuk mencegah penularan virus corona selama Anda berada di rumah sakit. Maka kepada kita, jika kita memiliki saudara yang sedang perlu perawatan di rumah sakit, maka kita harus perlu berjaga-jaga, berhati-hati untuk meminimkan terjadinya coronavirus di tempat kita berada. Namun dari adanya COVID-19, kita perlu mengambil sisi positifnya, yaitu yang pertama, kita lebih peduli dengan kesehatan. Sebelum adanya COVID-19, orang selalu fokus untuk bekerja, bahkan menyampingkan kesehatannya. Dengan adanya COVID-19, dengan peraturan stay home, maka kita dapat mengambil, kita lebih mengutamakan kesehatan kita. Dari adanya COVID juga, kita diajarkan untuk lebih membantu sesama. Di COVID ini kita perlu membantu orang yang sangat membutuhkan bantuan kita, yaitu mereka yang tidak mampu mencari nafkah karena tidak mampu bekerja dengan adanya peraturan stay home. Dan dari coronavirus ini terlebih kita diajarkan untuk mengutamakan Tuhan dalam segala kehidupan kita, untuk selalu fokus kepada Dia, karena di akhir ini semua manusia terlalu fokus untuk mencari kerajaan yang ada di dunia ini, bahkan mencari harta kekayaan. Dan dari COVID-19 ini kita belajar bahwa apapun yang kita miliki itu hanya sebentar saja dan itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Maka dari situ kita membekali diri kita sejak dini